Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunda Lukluk Mufatahah dan kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat slide PowerPoint dari handphone. Kenapa? Karena saat ini kebetulan saya mengajar TIK di kelas 9 dan materinya adalah tentang Microsoft PowerPoint. Sebelumnya saya telah membuat survei kepada anak-anak. Yang pertama, apakah mereka memiliki laptop atau komputer di rumah? Kemudian yang kedua, pilih menggunakan laptop atau handphone ketika akan membuat slide presentasi. Ini berkenaan dengan pembelajaran kita yang jarak jauh, maka diharapkan semua anak bisa mengakses atau memiliki media untuk menjalankan aplikasi ini. Dan hasilnya, sebagian besar anak-anak ingin menggunakan handphone dalam membuat slide presentasinya. Ada 3 keunggulan membuat slide presentasi dengan menggunakan handphone. Yang pertama, ini mudah dan simple. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu duduk manis di depan laptop dan tidak perlu memakan ruangan yang banyak. Dan ketiga, ini bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama, kita masuk ke Play Store, kemudian ketikkan keywordnya yaitu PowerPoint. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa opsi, kita pilih yang paling atas, Microsoft PowerPoint. Kalau belum diinstal, maka klik install. Karena saya sudah menginstal, maka saya tinggal klik buka. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk menambah PowerPoint baru, maka kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas. Kemudian di sini ada buat di mana. Nah, jadi kita mau menyimpan di mana hasil pekerjaan kita nantinya, silahkan pilih salah satu. Saya simpan di perangkat ini atau di Documents. Kemudian di sini ada beberapa alternatif yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint, template-nya. Kemudian ada juga yang presentasi kosong. Nah, kalau presentasi kosong, kita bisa menambahkan background sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi backgroundnya bebas. Nah, untuk saat ini kita akan membuat terlebih dahulu presentasi yang sudah disediakan template-nya dari PowerPoint. Nah, seperti ini misalnya. Ketuk 2 kali untuk menambahkan judul. Jadi kita ketuk 2 kali dengan cepat, tek-tek. Nah, maka akan kursornya ini akan menjadi aktif. Kemudian kita tuliskan judul presentasi yang akan kita buat. Contohnya membuat slide PowerPoint dengan handphone, misalnya seperti itu judulnya ya. Kemudian biasanya setelah judul dari presentasi, kita tuliskan juga di bawahnya nama pembuat presentasinya. Nah, di sini karena saya yang membuat, maka saya tulis nama lengkap saya, Lukluk Mufatahah. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini kita lihat judulnya kelihatannya besar sekali ya hurufnya. Susunannya itu atau proporsinya ini kayaknya kebesaran. Maka caranya adalah kita klik yang di bawah, kemudian di sini ada angka 72, itu adalah ukuran fontnya. Kita ganti menjadi lebih kecil, kurang lebih 54. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kalau masih kurang kecil juga, maka kita kecilkan kembali sampai di angka 40. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk membuat tulisan ini menjadi tebal, kita klik B, tanda B itu, ini untuk membold atau membuat tulisan menjadi tebal. Untuk mengganti hurufnya, kita klik di situ ada pilihan font. Ya, tinggal pilih font yang diinginkan. Saya akan cari, biasanya saya pakai Cambria Matte ya. Di sini tinggal pilih Cambria Matte. Cari huruf yang kalian inginkan atau yang kalian sukai, bebas. Nah, tinggal diklik. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian ini tulisan bawahnya kayaknya kekecilan deh. Maka ukuran fontnya pun kalian bisa rubah menjadi lebih besar atau kalian juga bisa tebalkan sehingga proporsinya itu bisa lebih enak dipandang. Selanjutnya adalah menambahkan animasi. Klik di beranda, animasi, kemudian pilih efek masuk. Di situ ada banyak pilihan untuk animasi, silakan kalian pilih yang kalian inginkan. Kemudian di kolom nama juga sama, kalian masuk ke beranda, kemudian animasi, kemudian kalian cari efek masuk atau efek penekanan, terserah kalian, bebas.
sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian kita tambahkan juga efek transisinya. Di situ ada pilihannya di beranda, kemudian transisi. Dan pilih sesuai yang kalian inginkan. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kalian pilih peragaan slide, ya. Maka, pilih dari awal. Nah, jadinya seperti ini slide-nya. Kemudian, diklik. Nah, keluarnya seperti ini, dan untuk yang keduanya munculnya menjadi seperti ini. Jadi sudah pakai animasi, sudah pakai transisi. Gampang banget kan caranya? Nah, untuk menambah slide baru, tinggal klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah. Ada tanda plus di situ. Kalian bisa klik. Nah, ini sudah masuk ke slide yang kedua. Contohnya, ini contohnya misalnya langkah awal untuk membuat slide presentasi. Yang pertama tadi kita masuk ke Google Play Store, ke Play Store-nya. Kemudian yang kedua kita klik lagi. Misalnya kita ketik kata kunci PowerPoint. Nah, seperti itu ya, di enter lagi, kemudian pilih aplikasi Microsoft PowerPoint. Seperti itu ya tadi langkahnya ya. Kemudian yang keempat, install. Bagi yang belum menginstal, yang belum terinstall di handphonenya, kemudian klik tanda tambah untuk klik tanda tambah untuk membuat slide baru. Ya, tadi ya ada di pojok kanan atas tadi. Kemudian tentukan template atau tentukan tempat penyimpanannya dulu. Kalian mau simpan di mana? Kemudian selanjutnya pilih template yang kalian inginkan. Pilih template yang kalian inginkan. Misalnya seperti itu isi dari slide presentasinya. Nah, kemudian kita kembali tambahkan lagi animasinya ya. Jadi setelah diisi slide-nya, tulisan slide-nya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan menambahkan animasi untuk tulisan-tulisan yang ada numberingnya. Bagaimana caranya supaya munculnya itu perlahan-lahan, tidak semuanya. Jadi langkah awal tadi, ini kursornya tidak boleh aktif ya. Kita buat kursornya sampai dia free dulu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik di bawah beranda, kemudian pilih animasi. Kemudian efek masuknya kita pilih sesuai keinginan. Kalau sudah dipilih, diklik, kemudian diklik lagi di kolom yang kedua tentang penjabaran materinya. Nah, di situ sudah ada ya. Nah, ini karena ada bullet and numbering-nya, maka kita ada pilihan urutannya sebagai satu objek, atau nanti munculnya itu semua sekaligus, atau berdasarkan paragraf. Nah, kalau kita pengen munculnya itu satu-satu, maka kita pilih satu-satu sebagai paragraf ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita lihat. Jadi dari tampilan slide-nya dipilih untuk mengetahui hasilnya itu seperti apa. Jadi ini langkah awal, kemudian nah ini munculnya akan menjadi satu persatu. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita enter muncul satu poin, ketika kita enter muncul satu poin, seperti itu ya. Sampai nanti selesai. Adapun untuk menambah slide selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita klik tanda tambah lagi, kemudian masuklah kita ke slide yang ketiga dan seterusnya. Nah, inilah dia hasil pembuatan slide PowerPoint menggunakan handphone. Bisa dilihat, hasilnya ini bisa sama persis 100%, nggak ada bedanya ketika kita menggunakan PC atau laptop ya.
Di sini kita sudah bisa menerapkan transisi dari slide ke slide, juga animasi. Untuk slide ini saya pilih animasi yang per paragraf, jadi munculnya akan satu persatu seperti ini, tidak semua muncul bersamaan. Dan efek transisinya juga sudah bisa kita terapkan walaupun hanya menggunakan handphone. So, tunggu apa lagi? Kita langsung praktek. Tugas minggu ini kalian akan diberi tugas untuk membuat slide presentasi yang berisi minimal 5 slide. Halaman pertama itu berisi judul, yaitu persiapan kembali ke pondok. Tulis nama lengkap kalian di bawahnya. Kemudian halaman kedua, kalian tulis baju yang akan dibawa. Halaman ketiga, materi pondok yang akan dibawa. Halaman keempat, perlengkapan sekolah yang akan dibawa. Kemudian halaman kelima, perlengkapan pribadi yang harus dibawa. Itu semua kalian tulis, kalian buat animasi dan juga transisinya seperti apa yang Bunda telah contohkan. Dan ingat, slide PowerPoint yang sudah jadi itu disimpan dalam file dengan nama lengkap. Jadi filenya itu ditulis nama lengkap dan kelas kalian, diupload ke tugas Anda sebagai lampiran. Slide berisi animasi dan transisi, ukuran minimal 24, warna huruf bebas, background slide bebas, buat semenarik dan sekreatif mungkin. Selamat mencoba. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.